Halo loh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Jokowi akhirnya buka suara nih soal pemecatannya dari PDIP. Dia menyatakan tidak akan membela diri dan kata dia waktu yang akan menguji. Mungkin maksud dia, apakah itu apa ya? Maksudnya apakah dia yang benar atau putusan PDI itu yang benar gitu ya kalau waktu yang akan menguji itu juga begitu juga soal partai perorangan kan pada waktu itu juga multi tafsir ya. Tapi saya kira ini soal dia tetap yakin bahwa dia yang benar dan PDI yang salah karena itu kata dia makanya waktu yang akan menguji. Kira-kira gitu ya Bung Rocky ya. Benar bahwa Pak Jokowi tentu punya hak membela diri. Dan cara dia membela diri justru dengan mengirimkan sinyal yang juga sifatnya adalah eh, mencari selamat. Itu kira-kira kalau disebut nanti akan biarkan waktu yang akan menguji, kan itu satu pernyataan yang tidak menghendaki sebetulnya atau menolak dipecat, tetapi berupaya untuk cari alasan yang tidak dia temukan. Karena itu cara terakhir adalah dengan mengucapkan kalimat yang tak bermakna itu, biar waktu yang akan diujikan. Itu semacam kondisi batin yang tidak punya lagi argumen, lalu mengatakan ya udahlah nanti toh waktu akan uji. Itu iya, waktu menguji, seolah-olah waktu itu akan berpihak pada beliau, kan itu artinya tuh. Padahal waktunya memang udah habis, sehingga kesabaran sebenarnya kesabaran etis, bukan sekedar kesabaran politik, kesabaran etis dari Megawati adalah final. Artinya waktunya udah habis ya. Kami udah kasih waktu untuk kembalikan kartu anggota supaya kami tidak pecat, karena pemecatan itu akan dicatat sebagai defect, sebagai cacat dalam sejarah tuh. Karena kalau sekedar sejarah anggota biasa nggak apa-apa, ini sejarah presiden yang dalam biografinya akan ada yang menulis bahwa biografi ya, bukan autobiografi. Kalau autobiografi mungkin Pak Jokowi nggak akan menulis bahwa dia dipecat. Dia akan bilang ya saya tidak lagi berselisih karena itu adalah partai perorangan. Itu bisa dia tulis sebagai autobiografi. Tapi lebih objektif kalau yang nulis orang lain, itu disebut biografi. Jadi biografi Jokowi akan ada bab, mungkin bab terakhir tentang pemecatan dia tuh. Kan mesti ada dokumen di situ kan. Jadi bayangkan misalnya pers asing pun menulis itu tuh, bahkan pakai kata apa, expelled itu artinya di expel, disingkirkan dari PDIP, dikeluarkan, diusir bahkan tuh kan. Kata-kata itu yang kalau kita baca di media-media asing, judul headline begitu, Presiden Jokowi dan anaknya kira-kira bahasa Indonesia begitu tuh, dipaksa keluar oleh partainya sendiri gitu kan. Dan diterangkan di situ, bahkan anak judulnya kenapa dipaksa keluar, karena memihak pada Prabowo. Kan itu sensasi yang dibuat oleh pers internasional justru itu. Tetapi yang tidak sensasional adalah fakta bahwa dia sudah tidak dipercaya di PDIP. Kan itu nggak sensasional kan. Jadi sensasi karena digoreng-goreng oleh netizen. Tapi sekali lagi sudah terjadi keputusan bahwa Jokowi dipecat. Jadi kata dipecat itu yang akan diingat oleh sejarah. Lalu nanti anak-anak muda di generasi emas akan bertanya, kok dipecat ya? Kenapa nggak mundurkan diri sih? Nah itu urusan dia sendiri. Kalau kita eh, membaca dasar pertimbangan keputusan PDIP akhirnya memecat Jokowi ini sungguhnya bukan apa ya, bukan masalah sederhana nih, bukan hanya sekedar masalah etik nih, Bung Rocky. Benar ada masalah etik, tapi ada konsekuensi serius ini berkaitan dengan pelanggaran konstitusi. Jelas itu poinnya ditegaskan oleh PDIP. Ini kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi ya, ketika Gibran itu akhirnya lolos menjadi calon wakil presiden. Dan harusnya ini kan ya ini keputusan politik dari PDIP ini karena ini ada konsideran hukumnya, ini bisa ditindak lanjuti dong secara hukum. Tentu dipecat karena melanggar konstitusi partai, dipecat karena melanggar etika partai. Itu soal internal. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan dengan cara saksama itu, yaitu poin 7 yang ditulis di dalam surat pemecatan itu. Di sana diterangkan dipecat karena Presiden Jokowi mengintervensi Mahkamah Konstitusi untuk membuat anaknya Gibran dimungkinkan, dan pada akhirnya sekarang kita tahu berhasil jadi
wakil presiden, kan itu indikasi bahwa ada kejahatan presiden pada waktu itu. Jadi kita mesti fokus di situ bahwa ada pemecatan, tapi di dalam SK itu salah satu, dan saya kira itu pertimbangan yang paling jujur dari PDIP, karena Presiden Jokowi melanggar sumpah jabatannya, itu tidak akan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri itu janji dia tuh, dan itu yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya bayangkan bahwa PDIP rapat luar biasa untuk merumuskan secara verbatim apa yang akan jadikan alasan pemecatan. Pada akhirnya ditemukan bahwa Jokowi dipecat karena menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Itu ada di butir ke-7. Jadi publik harus tangkap itu. Nah, ini akan jadi masalah bahwa itu adalah pelanggaran janji presiden, dan itu artinya presiden berbuat kejahatan terhadap konstitusi. Konsekuensinya apa? Itu pidana. Jadi kendati dia tidak lagi menjabat, tetapi akan dibongkar satu waktu mungkin. Ya tidak mungkin hari-hari ini, tetapi itu akan jadi beban, bukan jadi beban. Jadi persoalannya akan dibahas terus di dalam sejarah politik kita, bahkan dalam hukum tata negara atau dalam hukum pidana, bahwa Jokowi pernah didakwa oleh PDIP sebagai pelanggar konstitusi, sebagai memanfaatkan kekuasaan. Itu namanya kejahatan. Seorang presiden melakukan kejahatan untuk kepentingan diri sendiri, itu artinya dia mesti diseret ke pengadilan. Jadi prinsip-prinsip ini, prinsip-prinsip habeas corpus ini harus diperhatikan oleh penegak hukum tuh. Karena PDIP sendiri yang menulis di dalam butir ke-7 itu bahwa kader dia yang adalah presiden pada waktu itu melakukan kejahatan dengan menggunakan kekuasaannya untuk mengatur Mahkamah Konstitusi. Nah, itu soal yang memungkinkan kita lihat bahwa selanjutnya ini akan jadi skandal itu. Dan skandal itu adalah sesuatu yang harus dibongkar, bukan karena skandalnya, tapi di belakang skandal itu ada kepentingan kita untuk memulihkan kembali tata tertib bernegara kita, sehingga tidak diacak-acak oleh siapapun, apalagi oleh seorang yang punya jabatan tertinggi, yaitu presiden. Dan berbagai skandal di Indonesia hari-hari ini itu memungkinkan orang mungkin akan anggap oke, ada teori baru untuk menjelaskan kondisi republik itu dengan teori skandal. Kan itu yang harus kita lihat tuh. Ada skandal di Korea Selatan karena presiden mencari cara untuk memperpanjang kekuasaannya dengan mengerahkan militer, akhirnya dia kalah tuh. Ada skandal di Malaysia ketika Anwar Ibrahim itu disudutkan oleh opini publik, ternyata berbalik bahwa Anwar regain honorability-nya itu. Tetapi skandal Jokowi ini nggak mungkin lagi karena dia udah dipecat dan dinyatakan sebagai bersalah secara etis, secara aturan PDIP, dan bersalah secara konstitusi. Jadi skandalnya Jokowi ini betul-betul pelajaran, bukan sekedar pelajaran untuk mereka yang sedang bikin disertasi, tapi contoh yang mesti diperlihatkan pada publik. Jadi semacam pameran tentang seseorang yang pada akhirnya dinyatakan sebagai penjahat. Kan itu konsekuensi dari dirumuskannya pasal 7 itu, butir ke-7 di dalam surat keputusan pemecatan PDIP. Dengan konsekuensi yang sangat berat dari putusan PDIP tadi terkait pelanggaran konstitusi, harusnya tidak cukup direspon oleh Jokowi dengan kalimat waktu yang akan diuji gitu ya. Ini dia sadar nggak bahwa konsekuensi hukumnya berat, atau dia pede bahwa tidak akan ada konsekuensi hukum dari pemecatan itu. Sekali lagi ini soal yang sangat serius, karena kan kalau saja dia masih menjabat, ini sebenarnya bisa jadi dasar impeachment gitu ya, model yang terjadi di Korea Selatan gitu ya. Tapi kalau sekarang dia sudah tidak jadi mendasar, sekarang tidak ada alasan bahwa kan dia sudah tidak bisa diimpeach. Tetapi dia sebagai person, dia tetap harus bertanggungjawabkan tindakannya itu. Tentu terhubung dengan soal skandal tadi, saya membayangkan bahwa para penasihat Presiden Jokowi sedang menyiapkan gugatan balik kira-kira itu, karena ini pencemaran nama baik Presiden kan, karena dituduh mengintervensi Mahkamah Konstitusi itu. Dan sebetulnya basis penelitian PDIP tentu tersedia
melimpah karena PDIP ada di dalam proses untuk menyelidiki atau ada dalam intensi untuk menyelidiki kenapa Jokowi melakukan intervensi itu. Nah, itu terkait dengan past event, dengan susunan peristiwa sebelumnya, yaitu keinginan Jokowi untuk nambah kekuasaan dengan memperpanjang periodenya, dan artinya belum mau turun sebetulnya karena masih ada soal-soal yang dia dalilkan sehingga dia mesti memperpanjang periodenya, dibatalkan oleh PDIP, oleh Ibu Mega. Ibu Mega mengatakan udah cukup 2 periode tuh. Lalu muncul upaya untuk mengubah cara tafsir konstitusi sehingga Jokowi bisa 2 lagi 3 periode, itu juga dibatalkan oleh Ibu Mega. Dan terakhir Ibu Mega atau PDIP merumuskan bahwa dia bahkan ketika ambisi Jokowi itu 2 kali dibatalkan oleh PDIP, tentu Jokowi punya siasat baru, yaitu mengintervensi. Tadi kata intervensi itu kata yang sangat kuat, mengintervensi Mahkamah Konstitusi supaya walaupun dia tidak lagi punya kekuasaan, tapi anaknya yaitu Gibran boleh dapat kekuasaan. Dan boleh itu artinya dipaksakan untuk merusak konstitusi, kan itu artinya, dan menjadikan Mahkamah Konstitusi itu sebagai alat dia untuk menghasilkan seseorang yang ada bagian dari dinastinya yang sekarang adalah wakil presiden. Jadi begitu konstruksi berpikirnya. Kalau kita mau berpikir tertib secara akademis, maka PDIP memang melakukan semacam riset. Karena itu dia tiba pada kesimpulan bahwa ini intervensi. Nah, konsekuensi dari intervensi presiden adalah kejahatan dan mesti diselidiki secara hukum. Jadi PDIP itu meninggalkan jejak untuk melihat sifat kriminal dari atau aspek kriminal dari keputusan Jokowi mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Bagus sekali karena itu akan jadi catatan di dalam sejarah tata negara kita, dan akan jadi catatan, kalau dia disebut catatan setelah seluruh hal itu diriset secara akademis. Tetapi poin yang mesti kita baca adalah PDIP memberi jalan untuk penegak hukum, untuk memanggil Jokowi, karena itu yang disebut sebagai kejahatan seorang kepala negara, kejahatan terhadap negara bahkan itu. Jadi saya kira akan panjang ini urusannya, tapi tetap kita tahu bahwa PDIP mengambil risiko dan susah untuk membayangkan apa yang akan terjadi kalau Jokowi misalnya fight back, karena justru itu umpan itu yang saya kira dimaksudkan oleh PDIP supaya Jokowi bawa ke pengadilan bahwa dia PDIP mencemarkan nama baik presiden itu, kira-kira begitu. Karena nanti hukum pidana yang baru kan ada larangan pencemaran nama baik presiden. Ya udah mantan, tetapi dia masih mantau tentang potensi dia untuk regain politiknya dengan memupuk kembali dendam pada PDIP. Nah, sekarang ini Bung Rocky ya, dengan sudah memuncaknya konflik antara Jokowi dengan Ibu Megawati ini, saya kira posisinya justru yang ada di tengah-tengah itu Pak Prabowo ya. Ini jelas ini akan menambah beban buat pemerintah Prabowo yang sekarang sudah sangat berat ini bebannya gitu ya. Nah, ini kan saya kira Pak Prabowo mesti mulai kembali melakukan kalkulasi atau melakukan kalkulasi ulang. Bagaimana sih dia ini harus menempatkan posisinya antara Megawati dan Jokowi ini, mengingat Prabowo punya hubungan yang baik dengan Ibu Megawati, tapi sekarang juga dengan Pak Jokowi pasti terikat secara politik karena ada faktor Gibran sebagai wakilnya, ada faktor dukungan yang kemarin Pilpres yang memenangkan Prabowo. Terus menerus, saya kira di dalam 1 atau 100 hari ke depan, berimpitan dengan waktu yang disediakan oleh tradisi supaya Presiden Prabowo punya kesempatan untuk memutuskan. Setelah 100 hari, maka kasus-kasus termasuk dispute atau kegelisahan publik yang menunggu beberapa menteri ditegur oleh Prabowo, dan itu akhirnya akan dilakukan 100 hari ke depan. Kan asumsi kita begitu kan, setelah 100 hari dalam tradisi dunia, Presiden harus pastikan arahnya kemana, nggak boleh lagi kebingungan. Kalau sekarang mungkin Prabowo masih bingung nih apa yang mesti dia efisiensikan di kabinet, kasus-kasus mana yang harus dia selesaikan, kasus-kasus konflik agraria yang berbasis kekerasan, yang berlanjut di banyak daerah, di Tangerang, di Rempang, di Kalimantan, di Papua.
Kan semua itu adalah keinginan Prabowo supaya tidak ada lagi kerikil-kerikil yang nyangkut di dalam perjalanan kita, supaya setelah 100 hari betul-betul efisien kabinet ini. Nah, termasuk soal konflik antara Jokowi dan Megawati yang akan berakibat panjang itu, karena pasti gengnya Jokowi, sebut aja geng sekarang itu, berupaya untuk mencari celah mengacak-acak PDIP. Sebab kalau PDIP tidak bisa ditundukkan, itu artinya PDIP akan terus-menerus jadi duri dalam daging pemerintahan Pak Prabowo. Bukan Prabowo-nya yang merasa itu ada duri dalam daging, tapi Gibran akan merasa bahwa PDIP akan menghantui dia terus. Artinya Pak Jokowi di belakang layar akan terus mengendalikan Gibran, karena PDIP punya stand yang kuat di parlemen, kan itu yang mesti dihitung. Jadi saya kira Pak Prabowo juga sedang berhitung, mungkin beliau lagi lakukan kontemplasi atau retreat ke Mesir sambil melihat dari jarak yang dari posisi yang berjarak dengan Indonesia, sehingga Presiden mungkin kalau kembali ke Indonesia akan memberi 2-3 kalimat yang sifatnya atau statement politik yang memungkinkan para menteri membaca itu sebagai teguran, yang memungkinkan Presiden Jokowi membaca lebih awal apa sebetulnya arah pemerintahan Pak Prabowo. Kan sekarang terlihat bahwa Prabowo memang ingin berbeda dengan Jokowi itu, walaupun dulu Pak Prabowo bilang, ya saya adalah kelanjutan, iya, tetapi realitas tidak mungkin mengiyakan kelanjutan itu. So, kalau kelanjutan artinya lanjut berhutang, kalau kelanjutan artinya lanjut bikin jalan tol, kalau kelanjutan artinya lanjut lakukan proyek strategis nasional. Padahal secara formil Presiden Prabowo bahkan melalui menteri-menterinya sudah menyatakan bukan sekedar indikatif tetapi sudah imperatif sifatnya untuk menghentikan proyek jalan tol, misalnya untuk mengevaluasi PSP proyek strategis presiden yang dibuat oleh Jokowi kemarin-kemarin, termasuk mengevaluasi sejumlah aspek yang membuat hidup kita itu di hari-hari ini penuh dengan ketegangan politik. Saya kira itu yang jadi refleksi akhir tahun dari Presiden Prabowo sementara beliau berkunjung ke Mesir lalu balik ke sini, dan saya kira langkah-langkah konklusif akan ada menjelang akhir tahun nanti. Salam akal sehat. Sekali lagi, ini analisis akal sehat.